Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih buat yang sudah mampir di video ini. Boleh dibantu like dan subscribe-nya ya. Karena bekas lukanya ini itu harus diotopsi. Nggak mau Pak, itu harus ini lagi kan. Dia udah kesakitan Pak, aku yakin dia kesakitan banget waktu kejadian. Nah, karena begini ini membutuhkan untuk karena begini Bu, pada saat nanti proses sidang itu nanti akan dibutuhkan bukti dan pasti nanti hakim atau jaksa minta untuk yang mohon maaf jangan sampai nanti ada pembongkaran gitu loh, pembongkaran lagi itu jadi 2 kali jadinya Bu. Saya tahu ini Ibu trauma pasti, saya tahu Ibu pasti trauma banget. Pak, ya Allah Pak, Bapak nggak ngerasain apa yang Iya. saya rasain, Bapak Iya. nggak ngerasain. Makanya kami mau dibantu Bu, makanya kami mau dibantu, kami mau minta ungkapin cepat. Dan kita mau segera ungkap. Mbak, Tangisan Osi Claranita Nanda Triar terdengar sangat memilukan saat mengetahui kabar bahwa suaminya menjadi korban aksi perampasan harta di jalanan sepi. Wanita berusia 32 tahun yang biasa dipanggil Osi atau Clara ini histeris saat pihak kepolisian yang menangani kasus ini meminta persetujuan otopsi sang suami kepada pihak keluarga. Dapat kita dengar ya sobat, betapa kerasnya penolakan yang keluar dari mulut Clara. Kasihan katanya, dirinya tidak tega jika sang suami harus kesakitan lagi merasakan autopsi setelah sebelumnya merasakan kesakitan akibat luka dari serangan si pelaku perampasan harta. Dengan sabar, para polisi merayu Clara untuk segera menyetujui proses autopsi guna mempermudah penyelidikan. Clara tidak menyetujuinya. Dia ingin tubuh tidak bernyawa sang suami tercinta segera dibawa ke peristirahatan terakhirnya saja. Mendengar tangisan dan penolakan keras dari sang istri bukannya membuat para penyelidik iba atau kasihan sama Clara, namun sebaliknya, mereka merasa ada hal yang mencurigakan di sini. Ada sesuatu selain perampasan harta yang dialami oleh Arif Sriono, suami Clara. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk mendalami kasus ini lebih lanjut. Arif Sriono adalah seorang pemuda berwajah manis dan berperawakan kecil yang berasal dari Kebumen. Di usianya yang menginjak 33 tahun ini, dia sudah bekerja belasan tahun di pabrik Toyota di Karawang, sebuah perusahaan yang cukup besar di Indonesia. Kesejahteraan para karyawannya pun juga sangat baik. Arif sudah menikah selama kurang lebih 9 tahun dan di 2024 ini memasuki usia pernikahan ke-10 tahun bersama Clara sang istri. Pada tahun 2014 mereka menikah di Banyumas, daerah asal dari keluarga Arif. Saat itu Arif sudah sebagai karyawan di Toyota, sedangkan Clara juga sudah bekerja di Gria Rara Salon Karawang. Dari pernikahan tersebut, keduanya telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini berusia 5 tahun. Mereka menempati sebuah rumah di perumahan yang terletak di Karawang, di mana kebanyakan tetangganya juga adalah seorang karyawan di salah satu pabrik di kawasan industri tersebut. Penampilan Arif sangat sederhana dan terlihat tidak neko-neko. Namun ternyata dia adalah anak dari lurah di Kelurahan Adimulyo Kebumen, Pak Mulyono namanya. Sosok yang cukup disegani di daerah tersebut. Di mata Pak Mulyono, Arif adalah seorang anak yang baik, pekerja keras, rajin beribadah dan juga taat kepada kedua orang tuanya. Mungkin karena kebaikan-kebaikan Arif inilah, maka dia mendapat banyak kemudahan di dunia ini. Istri yang manis, anak yang pintar, pekerjaan yang sangat bagus, dan masih banyak lagi. Namun ternyata sobat, di antara banyaknya kenikmatan yang diperoleh oleh Arif, ada sebuah cobaan hidup yang sedang dia jalani saat itu. Arif sejak beberapa waktu lalu divonis menderita gagal ginjal dan diharuskan menjalani cuci cairan merah sebanyak 2 kali dalam seminggu. Dengan sabar dia lalui semua proses pengobatan tersebut. Dan yang namanya dunia tempat cobaan bagi umat yang disayangi Tuhan ya, Arif mengalami cobaan dari sisi rumah tangganya juga. Istri yang sudah hampir 10 tahun menemaninya tiba-tiba belakangan ini memiliki seorang pria idaman lain. Tidak secara sembunyi-sembunyi lagi bahkan.
Pernah sang istri membawa pria idaman lain tersebut ke rumah mereka di saat Arif sedang bekerja. Namun kebetulan saat itu adiknya Arif ada di rumah, menyaksikan sendiri bahwa kakak iparnya membawa pria lain masuk ke dalam rumahnya. Dan di lain waktu saat Arif tengah menjalani proses cuci cairan merah di sebuah rumah sakit, ayahnya Arif yang kebetulan saat itu sedang menemani melihat sendiri bahwa menantu perempuannya datang ke rumah sakit bersama pria idaman lain tersebut. Hati mertua mana yang tidak sakit melihat hal itu ya sobat? Menghadapi masalah perselengkian ini, Arif dan Clara juga sudah pernah berdiskusi. Arif sebenarnya memaafkan Clara dan cukup sering menasihati untuk tidak mengulangi lagi ke depannya. Namun Clara tidak memanfaatkan kebaikan suaminya tersebut. Clara malah menginginkan untuk berpisah dengan Arif. Mendengar hal tersebut, Arif pun mengingatkan kembali kepada Clara mengenai perjanjian pranikah mereka, di mana dalam perjanjian tersebut mereka berdua telah sepakat apabila terjadi perpisahan yang disebabkan karena perceraian, maka tidak ada gonogini bagi Clara. Namun jika perpisahan harus terjadi apabila Arif meninggalkan dunia ini untuk selamanya, maka harta menjadi hak pasangan dan juga anak. Mendengar hal tersebut, Clara pun menjadi termangu dan ragu. Enaknya gimana nih, pisah nggak ya? Lah gimana ya? Dia yang selengki, dia yang minta pisah. Tapi akhirnya ragu sendiri mengingat perjanjian mereka dulu. Tidak disangka dipicu oleh pasal perjanjian pranikah itu mulai muncul niat jahara dari pikirannya. Kalau dia pengen pisah sama Arif tapi tetap bisa dapatkan harta Arif, maka ada sebuah jalan yang bisa dia tempuh. Berbekal niatan tersebut, Clara kemudian menemui adik laki-lakinya yang berusia 19 tahun bernama Pandu. Dia ceritakan semua masalahnya ke adiknya itu. Entah karena saking sayangnya sama sang kakak atau bagaimana, akhirnya Pandu bersedia membantu sang kakak untuk menjalankan rencana jaharanya. Pandu pun mulai mencari orang yang bersedia menjadi eksekutor. Iya betul sobat, Clara ingin membunbun Arif suaminya sendiri dengan tujuan perpisahan dan memperoleh hartanya. Akhirnya Pandu pun mendapatkan orang yang bersedia membantu. Orang itu adalah Rizal Nur Firdaus yang berusia 24 tahun. Pada awal mendengar ajakan dari Pandu ini, Rizal menolak mentah-mentah. Sebanyak 4 kali dia diajak bertemu dengan Clara si pemilik rencana, di mana pertemuan tersebut selalu mereka lakukan di sebuah kontrakan yang mereka sewa. Pertama, kedua, Rizal masih menolak. Namun Clara yang sudah bulat tekadnya itu merayu dengan maksimal supaya Rizal mau. Setiap datang ke kontrakan, Rizal selalu disuguhkan yang lezat-lezat dan tentu iming-iming imbalan, yaitu uang tunai sebesar 1,5 juta rupiah dan juga janji bahwa sepeda motor milik Arif nantinya boleh Rizal bawa pulang. Akhirnya Rizal yang masih lemah iman ini termakan bujuk rayu Clara. Kemudian mereka bertiga pun membahas rencana apa yang akan mereka lakukan untuk membunbun calon korban. Awalnya Clara ingin memberikan cairan pembunbunan ke dalam makanan atau minuman, tapi Clara takut kalau cepat ketahuan. Akhirnya mereka pun sepakat akan menjebak Arif ke dalam sebuah skenario perampasan harta di jalanan yang sepi, seperti yang sedang marak saat ini ya. Mereka membahas runtutan jebakannya dan juga rute yang akan mereka pakai. Nah, di saat membahas rute ini, si pria idaman lain milik Clara yang juga ikut di dalam kontrakan itu mendengar pembahasan rute-rute ini. Dia yang penasaran kemudian bertanya kepada Clara, rute apa sih yang dibahas? Clara yang sedikit kaget dengan pertanyaan tersebut menjawab bahwa itu adalah rute yang dilalui calon pelanggan warung makan yang akan dia buka kelak. Rupanya si pria idaman lain ini cukup pintar. Dia tahu bahwa Clara berbohong. Dia pun mendesak Clara untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sedang mereka bahas. Akibat desakan tersebut, Clara pun akhirnya jujur mengatakan bahwa mereka sedang menyusun rencana pembunbunan Arif. Terkejutlah kekasih Clara ini. Dia melarang Clara untuk melakukan hal tersebut. Jangan, gak usah sampai begitu. Nanti kamu bisa tersandung hukum, Clara. Begitu kira-kira larangan yang keluar dari mulut sang kekasih. Clara yang sudah dibutakan oleh keinginan menguasai harta Arif tidak mengindahkan nasihat tersebut. Dia tetap bersikukuh dan berkeras hati untuk mengeksekusi rencananya. Setelah 2 minggu menggodok skenario, akhirnya di hari Selasa dini hari, tanggal 9 Januari 2024, mereka bertiga pun bersiap akan melakukan akting terbaiknya bak aktor peraih Piala Oscar.
Sekitar tengah malam menuju tanggal 9, handphone Arif berbunyi. Ternyata adik iparnya yang menelpon dirinya. Diangkatlah telepon itu dan di seberang memang terdengar suara Pandu, adik iparnya. Dia meminta tolong kepada Arif untuk menjemputnya di pinggir irigasi Sasak Misran, Desa Cibalongsari, Karawang. Karena sepeda motornya tiba-tiba mogok dan tidak ada lagi yang bisa dimintain tolong. Arif yang memang dasarnya baik hati ini segera berangkat menuju lokasi yang disebutkan tadi. Sesampai di sana, mereka bertiga mengatur posisi untuk bisa membawa motor Pandu yang mogok ke sebuah tempat yang lebih aman. Jadi waktu itu Pandu menaiki motornya sendiri, sedangkan sang kakak Arif memboncengkan teman Pandu yang ada pada saat itu, yaitu si Rizal. Arif menjalankan motornya di belakang motor Pandu dan Arif juga mendorong motor Pandu dengan sebelah kakinya. Perlahan-lahan mereka bertiga pun bisa bergerak hingga sampailah di sebuah jalanan yang sangat sepi dan tidak ada pemukiman di sekitarnya. Arif yang tidak memiliki prasangka buruk apapun tiba-tiba dikejutkan dengan serangan dari arah belakangnya. Rizal menyerang leher Arif dengan sangat cepat menggunakan sajam. Arif sempat menangkis dan membuatnya terjatuh dari motor. Rizal masih terus melakukan serangan terhadapnya. Arif yang berada di atas aspal jalanan saat itu dengan sekuat tenaga berusaha menangkis serangan-serangan dari Rizal. Kemudian tiba-tiba lagi Pandu, adik iparnya, datang untuk membantu Rizal, tapi ya sobat, bukan membantu Arif. Dengan sajam berbentuk bulan Sailor Moon di tangannya itu, Pandu juga ikut menyerang tubuh Arif hingga mengenai bagian dada dan perut. Sampai akhirnya Arif yang tidak kuasa menahan serangan dari kedua orang itu terpaksa menyerah dan menghembuskan nafas terakhirnya saat itu juga. Arif terbaring di atas jalanan dengan masih menggunakan helm dan dikelilingi cairan merah yang terus keluar dari tubuhnya. Pandu dan Rizal langsung pergi meninggalkan lokasi. Sepeda motor milik Arif dibawa pulang oleh Rizal sebagai wujud bayaran dari eksekusi ini. Pandu pulang ke rumah dan Rizal pergi melarikan diri ke kampung halamannya di Desa Sikapat, Banyumas. Tubuh tidak bernyawa Arif yang terbaring di jalanan kemudian ditemukan oleh para warga yang melintas di sekitar pukul 00:20. Penemuan tersebut kemudian langsung dilaporkan ke kantor kepolisian setempat. Dengan cepat tim kepolisian memperoleh informasi data pribadi tubuh tersebut dan langsung menghubungi pihak keluarga. Dan terjadilah peristiwa dramatis seperti pada tayangan video di awal tadi ya. Tangisan keras dan pilu terdengar di rumah Arif dan Clara. Clara menangisi kepergian suaminya seolah cintanya kepada sang suami lebih besar dari alam semesta. Akan tetapi saat polisi meminta persetujuan untuk dilakukan otopsi kepada tubuh Arif, penolakan terbesar justru datang dari Clara. Alasannya karena dia tidak tega jika sang suami harus merasakan sakitnya di otopsi, padahal sebelumnya dia pasti sudah kesakitan waktu diserang oleh orang yang tidak dikenal tadi. Skenario macam apa ini Mbak Clara? Dia pikir dia bisa menipu pihak kepolisian yang sudah makan asam garam di dunia kejaharaan ini ya? Tentu saja tidak. Polisi yang merasa aneh dengan gerak-gerik Clara pun langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mereka mengumpulkan keterangan saksi-saksi baik dari tetangga, rekan korban dan juga pihak keluarga korban. Selain itu mereka juga mengecek seluruh CCTV yang ada di sepanjang perjalanan Arif menuju lokasi TKP. Total ada sebanyak 24 CCTV yang mereka periksa. Dan di dalam rekaman tersebut mereka dapat dengan jelas melihat ada 2 orang mencurigakan, di mana salah satunya memiliki postur sangat mirip dengan Pandu, adik ipar korban. Berbekal bukti-bukti dan juga keterangan dari para saksi, akhirnya tim kepolisian menangkap Clara dan juga Pandu di rumah mereka. Sedangkan seorang lagi masih buron. Tapi polisi sudah mengantongi nama eksekutor yang buron tersebut. Bekerja sama dengan pihak kepolisian di area rumah Rizal, akhirnya tersangka terakhir yang menjadi buron pun berhasil diamankan, walau saat itu polisi harus merelakan sebuah timah panasnya untuk menghiasi kaki dari Rizal yang akan kabur. Setelah penangkapan tersebut, masyarakat sekitar, keluarga bahkan netizen dibuat terkejut oleh drama yang dilakukan Clara.
Tidak berhenti sampai di drama tersebut, pada saat interogasi dan wawancara eksklusif, Clara masih sempat bercerita bahwa motifnya adalah rasa sakit hati karena semasa hidup sang suami sering marah-marah, tidak menafkahi, dan lain sebagainya yang membuatnya tidak bisa menahan sabarnya lagi hingga memutuskan untuk membunuhnya saja. Sobat semua percaya nggak sama versi cerita dari Clara ini? Kalau netizen yang mengikuti sih kebanyakan tidak percaya dengan keterangan Clara, karena dari awal saja sudah bisa drama segitu hebohnya, sehingga keterangan dan pembelaan dirinya ini bisa jadi sebuah kepalsuan juga. Atas tindakannya ini, akhirnya di bulan September 2024, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Clara, di mana hukuman ini lebih berat dari tuntutan JPU yang hanya menuntut hukuman 19 tahun penjara. Dan diperoleh informasi juga bahwa hasil tes kejiwaan dari Clara menyimpulkan bahwa Clara adalah seorang antisosial dan sosiopat serta memiliki fleksibilitas berpikir yang rendah. Mungkin ini salah satu pemicu dari tindakan di luar nurulnya itu ya. Sedangkan untuk Pandu dan Rizal, keduanya divonis hukuman 20 tahun penjara dan denda seharga cilok yaitu Rp5.000 sebagai ganti biaya perkara. Bagaimana pendapat sobat semua mengenai kasus ini? Sebuah kasus yang cukup viral di awal tahun karena adanya drama-drama sang istri. Kalian percaya gak sih sama keterangan Clara yang menyebut bahwa Arif adalah suami yang keras, tidak menafkahi dan lain sebagainya itu? Tulis pendapat sobat semua di kolom komentar ya. Kita doakan semoga mendiang Arif Sriono semoga sudah beristirahat dengan tenang di sana, diampuni segala dosa dan diterima semua amal ibadahnya, dan sudah gak sakit lagi ya sekarang Mas Arif. Serta Pak Mulyono, anaknya Arif dan seluruh keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan juga kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi musibah ini. Amin ya robbal alamin. Demikian kisah kita kali ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menonton hingga akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka sama video ini, tapi kalau kurang suka atau kurang berkenan, mohon di skip saja ya sobat. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.